Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Julianti, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Program Studi D3 Akuntansi, semester 4. Yang terhormat Ibu Varianti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Kerja Akuntansi Biaya serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil praktik akuntansi biaya mulai dari pencatatan jurnal hingga penyusunan laporan keuangan. Pertama, seluruh transaksi yang terjadi dicatat terlebih dahulu dalam jurnal seperti di sini jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pemakaian bahan. Contohnya di sini yang transaksi yang terjadi pada tanggal 16 Januari, yaitu melakukan pembelian bahan baku secara kredit sebesar 2.500.000.000 dengan dikenakan PPN 10%, menjadi total hutang dagangnya yaitu 2.750.000.000 dan dicatat pada jurnal pembelian. Pada sisi debit ada persediaan bahan baku dan PPN masukan, pada sisi kredit ada hutang dagang. Selanjutnya transaksi tersebut diposting ke buku pembantu yang diperlukan. Ini ada utang dagang, berarti masuk ke buku pembantu hutang dagang. Kemudian untuk memposting ke buku besar, untuk mempermudah, kita buat dulu rekapitulasi. Jadi penjumlahan dari masing-masing akun. Misalnya di sini persediaan bahan baku 1144, di sini dijumlahkan dulu. Kemudian hasil dari penjumlahan ini diposting ke buku besar. Selanjutnya ini dilakukan secara sistematis untuk seluruh transaksi yang terjadi. Lanjut, ada rekap biaya dan alokasi biaya overhead pabrik. Rekap biaya ini dihitung dengan menjumlah seluruh komponen biaya produksi, sehingga kemudian diperoleh biaya selama periode tersebut. Kemudian, biaya overhead pabrik ini dialokasikan ke bagian yang pertama di sini ada seksi listrik, seksi bengkel, dan seksi umum pabrik. Setelah itu dilakukan jurnal memorial untuk memastikan seluruh biaya telah dicatat secara akurat, termasuk penyesuaian persediaan dalam proses. Dan sebagai alat bantunya di sini untuk menyusun laporan menggunakan neraca lajur. Jadi di sini ada neraca saldo sebelum transaksi, neraca saldo setelah transaksi, penyesuaian, dan juga neraca saldo setelah disesuaikan, ada laba rugi dan juga neraca. Di sini sebenarnya sudah kelihatan untuk labanya. Kemudian kita lanjut kepada laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi ini disusun dari total biaya yang kemudian dibagi dengan produk ekuivalen untuk memperoleh biaya per unitnya ataupun harga pokok satuannya. Nilai produk selesai ini, harga pokok produk selesai yang 4 miliar sekian dihitung dari unit selesai dikalikan dengan biaya per unit, yaitu yang tadi sudah kita dapati yang sekitar 200-an ribu. Sedangkan untuk produk hilang, penyesuaian produk hilang, ini dihitung dari unit yang hilang dikalikan juga dengan biaya per unit atau harga pokok satuannya. Kemudian, harga pokok yang dipindahkan ke departemen penyelesaian itu penjumlahan dari produk selesai dan produk hilang. Sementara itu, sisa dari proses itu merupakan selisih dari total biaya dengan biaya yang sudah dipindahkan ke departemen penyelesaian. Untuk perhitungannya, bahan baku dikenakan TP 100% dan biaya konversi dikenakan TP 80%. Selanjutnya di laporan seksi penyelesaian, itu prosesnya perhitungannya dilakukan dengan cara yang sama, hanya saja total biayanya juga ditambahkan dengan biaya dari departemen sebelumnya, sehingga nilai produk jadi dan
selesai itu terlihat untuk di akhir periode. Kemudian kita lanjut ke laporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh, penjumlahan bersih dikenakan sebesar 7 miliar sekian dengan harga pokok penjualan itu sekitar 4 miliar sehingga diperoleh laba kotor pengurangan dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan yaitu 3 miliar sekian. Dan setelah dikurangi biaya operasional yang terdiri dari biaya administrasi umum dan biaya pemasaran, kemudian dari pendapatan dan juga biaya beban lain-lain, sehingga didapati laba sebelum pajaknya itu 3 miliar sekian. Dan untuk neraca sendiri, ini digunakan untuk melihat posisi keuangan perusahaan pada akhir periode terdiri dari aset, kewajiban, dan modal. Untuk perubahan modal sendiri, laporan perubahan modal ini digunakan untuk mengetahui perubahan modal selama periode berjalan yang dipengaruhi oleh laba yang diperoleh serta transaksi lainnya. Sebagai kesimpulannya, praktik ini menunjukkan bahwa proses akuntansi biaya dilakukan secara sistematis, mulai dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.